selamat hari Minggu adik-adik remaja yang ada di rumah. Ya, senang sekali rasanya kakak masih bisa berkumpul, kita masih bisa berkumpul walaupun secara live streaming. Saat ini kita akan beribadah bersama, memuji Tuhan bersama melalui ibadah remaja walaupun secara online. Ibu guru harap, kakak harap adik-adik yang ada di rumah mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita, kesibukan kita. Kita betul-betul arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji nama Tuhan. Kita awali ibadah kita mengangkat pujian, segala puji syukur. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi pujian ini dengan penuh sukacita. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai ibadah kita saat ini. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik, saat ini melandasi ibadah kita akan diperdengarkan sebagian kecil akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Devi. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya Pada Kak Devi, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Mari adik-adik remaja kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Tuhan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu untuk segala kebaikan, kasih dan berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan dan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami Tuhan untuk hadir bersama-sama walaupun melalui ibadah online untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami itu bukan karena kebetulan, tapi semua karena pimpinan penyertaan Tuhan. Dan melandasi ibadah kami saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi penuntun bagi langkah kaki kami Tuhan. Penuntun bagi hidup kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu memberkati kami dan memberi hikmat sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca pada minggu ini itu terambil dari Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari mereka, dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik remaja, selamat berjumpa kembali bersama Kakak Devi. Kita berharap minggu-minggu ke depannya pandemi COVID ini sudah bisa berlalu dan kita bisa ketemu secara langsung, tatap muka ya. Nah, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ini, pada saat ini itu adalah pada ayat yang ke-9 yang berbunyi, setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak
yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, adik-adik remaja, kisah ini terjadi di Kapernaum di bagian utara Galilea. Jadi penulis Injil Lukas menceritakan seorang perwira Romawi yang tidak disebut namanya di dalam Alkitab. Nah, kisah perwira ini mau mengajarkan kepada kita semua tentang apa itu iman yang besar seperti yang dimiliki oleh perwira kepada Yesus. Nah, mengapa Lukas sampai memasukkan perwira ini di dalam Injil sebagai teladan bagi kita? Kita tahu bahwa bangsa Romawi bukanlah bangsa yang mengenal Allah. Jadi adik-adik remaja, bangsa Romawi ini bukanlah bangsa yang mengenal Allah. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala. Apalagi jabatannya sebagai seorang perwira, orang yang dengan latar belakang militer yang keras. Nah, kalau di kita saat ini pangkat perwira itu mungkin sepadan dengan letnan kolonel atau kolonel kalau pada zamannya kita ya. Jadi itu sangat dihargai, pejabat tinggi. Nah, adik-adik remaja, mari kita lihat beberapa sifat perwira yang patut kita teladani. Di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sekalipun dia seorang perwira tinggi, dia menghargai hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Kenapa? Perhatian ini kepada budaknya dan hambanya merupakan sifat yang mulia. Menjadi pertanyaan kita, kenapa sampai perhatian yang disampaikan atau yang dilakukan oleh perwira ini sangat berharga bagi sikap yang harus kita teladani. Nah, ini yang Kakak Devi mau jelaskan di sini bahwa sejarah perbudakan pada zaman Romawi, anak-anak, adik-adikku, bahwa orang-orang Romawi itu menganggap budak atau hambanya, atau mungkin kalau kita sekarang pembantunya itu tidak seperti manusia tetapi seperti barang. Artinya memakai dia sesuka hatinya, memakai dia semau-maunya. Kalau sudah tidak mau dipakai terserah, dicuekin. Itu pada zaman Romawi. Nah, kenapa Lukas mau mengatakan kepada kita bahwa perwira Romawi ini begitu menghargai hambanya? Dia bisa saja membiarkan hambanya mati, bisa saja dia membiarkan hambanya sakit keras begitu saja, cuek terhadap hambanya, tetapi perwira ini tidak melakukannya. Nah, dia justru sebaliknya, dia peduli dan dia mengasihi hambanya. Kemudian apalagi yang patut kita teladani dari perwira ini? Di ayat 4 dan ayat 5. Bangsa Romawi pada zaman itu sangat anti Yahudi. Makanya kenapa di Romawi di ayat yang 4 dan 5, kalau adik-adik simak bacaannya tadi, mengapa perwira ini meminta tua-tua Yahudi untuk menyampaikan berita bahwa kau harus ketemu dengan Yesus dan menyampaikan hambaku sedang sakit. Bisakah engkau menyembuhkan? Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Romawi ini bermusuhan. Alasannya apa? Karena mereka berbeda agama. Tadi Kakak Devi sudah bilang bahwa orang Romawi ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah berhala. Sedangkan orang Yahudi adalah orang yang mengenal Allah dan taat kepada Allah. Nah, jadi kedua bangsa ini saling bermusuhan. Namun perwira ini beda dari yang lainnya. Dia dikatakan di ayatnya yang kelima, dengan sepenuh hatinya dia membiayai, dia menanggung pembangunan rumah ibadah umat Allah. Nah, perwira ini tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi dia melakukannya dan membuktikannya dengan tindakan. Ada lagu sekolah minggunya kita ya, mengasihi jangan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan tindakan.
Ini yang dilakukan, ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau iman kita itu harus tidak hanya dengan kata-kata tetapi dilakukan dengan tindakan. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di situ dia katakan bahwa ada kerendahan hati dari seorang perwira tersebut yang tulus, dan dia mengatakan bahwa dia tidak layak untuk menerima Yesus. Ini salah satu bukti bahwa dia merendahkan hatinya. Dia mengatakan dia tidak layak di hadapan Yesus. Dia bisa saja mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang Yahudi. Tetapi sang perwira ini merendahkan hatinya. Dia tidak butuh pujian dari manusia. Dan dia tidak perlu dianggap pejabat istimewa. Karena dia menganggap dirinya tidak layak. Karena dia adalah manusia yang berdosa. Hingga dia tidak layak di hadapan Tuhan. Rendah hati. Menghargai, mengasihi, rendah hati. Dan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 yang menjadi nats kita pada hari ini. Di situ dikatakan bahwa perwira Romawi ini memiliki iman yang besar. Nah, adik-adik remaja, kalau kita dipuji manusia itu biasa. Kalau kita dipuji manusia itu biasa. Tapi yang dipuji, yang memuji ini adalah Yesus sendiri. Ini adalah sangat luar biasa. Sampai Yesus sendiri mengatakan di ayat yang ke-9b, dia berkata kepada iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa karena Yesus sendiri yang memujinya. Nah, adik-adik, apa itu iman? Saya mau menjelaskan seperti ini. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Boleh nanti adik-adik baca di Ibrani 11 ayat 1. Di situ ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab ya yang diceritakan di dalam mengenai iman mereka. Ada Nuh, ada Abraham dan Musa. Jadi di situ kalian bisa baca nanti ya. Nah, tidak salah Lukas memuat kisah perwira Romawi ini sebagai pelajaran yang keras bagi orang Israel. Tidak hanya bagi orang Israel, tetapi kita saat ini yang katanya adalah orang-orang percaya. Namun ketika dikasih kesulitan menyalahkan Tuhan. Apakah ini yang namanya iman? Tentu tidak. Nah, adik-adik remaja, iman berarti percaya meski belum melihat. Iman berarti percaya meski belum melihat. Di Yohanes 20 ayat 29 di mana Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini yang disampaikan Yesus kepada Thomas. Jadi kita harus percaya meski kita tidak melihat Yesus. Iman adalah taat melakukan kehendak apapun resikonya. Melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjamah doanya. Agar Tuhan segera menjawab doanya. Tetapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya. Iman kepada Tuhan bukan berarti percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala yang kamu mau inginkan, segala yang kamu mau. Tetapi iman kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangannya. Percaya bukan berarti kita mau semua Tuhan kabulkan dalam hidup kita. Semua Tuhan mau jawab, kita percayakan semuanya dalam Tuhan. Bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Adik-adik bisa baca di Yesaya 53
ayatnya yang ke Yesaya 55 ya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini dia. Bahwa iman ketika kita betul-betul percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di masa-masa pandemi saat ini, kita tahu bahwa kita selalu dilingkupi oleh rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita. Bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa semua ini tidak berakhir? Tapi hari ini ketika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita mau mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya saja sama Tuhan, serahkan semuanya sama hidupmu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, rancangannya adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ada 3 cara agar iman kita bertumbuh. Yang pertama, iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Sudahkah kita rajin membaca firman Tuhan? Sudahkah kita memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan? Jangan katakan bahwa kakak di masa-masa pandemi ini kita susah ke gereja kakak. Kita tidak bisa bersekutu. No, jawaban yang salah. Justru Tuhan memakai begitu banyak cara supaya kita bisa bersekutu. Caranya adalah ibadah secara online. Ini alat yang dipakai Tuhan. Tuhan bilang jangan berhenti. Terus cara agar iman kita bertumbuh yaitu melalui pendengaran kita kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan secara pribadi dan juga dalam persekutuan kita. Semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh dan kuat. Kita harus garis bawain ya. Semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat. Yang kedua, iman bertumbuh melalui ujian dan kesulitan hidup. Iman bertumbuh melalui ujian dan kesulitan hidup. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Namun ini salah satu cara Tuhan untuk lebih menguatkan iman percaya kita kepadanya. Jangan takut, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ujian yang Tuhan berikan kita tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Ini yang harus kita ingat, adik-adik remaja ya. Bahwa jangan pernah takut, masalah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu tidak pernah melampaui dari batas kekuatan kita. Hanya Tuhan satu minta, tetap fokuskan dirimu, teguhkan imanmu, kuatkan imanmu hanya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, karena janji Tuhan iya dan amin. Nah, semakin besar ujian dan rintangan yang kita alami, semakin membuat kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita dalam pimpinannya. Yang ketiga, yang terakhir ya, iman bertumbuh ketika kita berani bertindak atau melangkah. Iman itu harus dipraktikkan sehingga dapat menjadi berkat dan menguatkan sesama. Tadi Kakak Devi sudah bilang toh bahwa perwira Romawi ini tidak hanya dengan kata-kata tetapi membuktikannya dengan tindakan. Ini pun yang Tuhan mau dari kita. Tidak hanya kita berkata-kata, aku mengasihimu, aku memperdulikanmu, tetapi harus kita buktikan dengan tindakan kita. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hidup beriman. Hidup beriman berarti terus berpegang pada Kristus dalam melangkah baik dalam suka maupun duka. Apapun kondisimu, tetap melangkah dalam iman dan percayamu kepada Tuhan bahwa janji Tuhan pasti selalu dinyatakan dalam hidupmu. Bahkan kita yang memegang, bukan kita yang memegang tangan Kristus, tetapi
Kristus sendiri yang memegang tangan kita dan jangan sampai engkau melepaskan pegangan itu. Tetap pegang dia, tetap serahkan sepenuhnya hidupmu. Karena setiap orang yang beriman tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan. Setiap orang yang beriman secara total memiliki keyakinan akan kuasa dan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus nyata melalui apa? Melalui sikap percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terus pegang janjinya, percaya sama janjinya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Ini adalah janji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh Kakak Devi. Mari bersama-sama kita meyakini, mengimani firman yang telah dibagikan oleh Kakak Devi. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Mari kita mengamini firman Tuhan, kita mengangkat pujian, ku percaya janjimu. Kita angkat pujian ini, kita resapi setiap kata-kata dalam pujian ini. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Kemenangan Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Pujian ini mengajarkan kalau kita harus tetap percaya sama janjinya Tuhan. Tuhan akan selalu ada dalam setiap apa yang kita rasakan, setiap pergumulan yang kita rasakan. Ya. Saat ini kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan adik-adik kumpulkan, kita mengangkat pujian dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Pujian Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kak Devi akan memimpin kita dalam doa syafaat dan doa syukur. Iya, adik-adik remaja mari kita
Satu, di dalam doa syafaat kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala kami Tuhan, terus dan terus mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami semua. Teguh kuatkan iman percaya kami Tuhan, bentuk iman kami agar tetap kuat di dalam Tuhan. Teguhkan kami Tuhan agar tetap senantiasa percaya bahwa tidak ada Tuhan yang dapat kami sembah selain Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan kami keselamatan kekal melalui pengorbanan putra tunggal-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus berpengharapan dalam iman kami Tuhan, dalam menjalani akan setiap aktivitas kami Tuhan, setiap kegiatan kami, pendidikan kami, dan terus berharap bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami senantiasa berpegang teguh kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pun kami berdoa dan bersyukur telah menyatakan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan kami pakai untuk penyebaran akan kebenaran firman-Mu, pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, terkhususnya bagi anak-anak sekolah minggu kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak remaja kami. Mari Tuhan Engkau yang akan terus memberkati mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka Tuhan. Ajar mereka untuk tetap setia dan taat kepadamu Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dapat memancarkan terang kasih Tuhan dalam langkah hidup dan kehidupan mereka, serta ajar mereka Tuhan untuk terus berpengharapan dalam Tuhan untuk meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Allah ya Tuhan kami mendoakan juga bagi orang tua kami Tuhan. Mari Engkau yang akan terus peliharakan hidup mereka, memberi sehat kuat bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka Tuhan, dalam menjalani masa tua mereka, sehingga mereka terus boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, maupun di dalam mencari pasangan hidup. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus memberkati kami, yang akan terus menaungi kami dengan sayap pengasihan-Mu dan memberi kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengemban setiap tugas pekerjaan dan pelayanan kami dengan bersandar hanya kepada Tuhan dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami, bahkan jemaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menumbuh kembangkan jemaat kami untuk menjadi jemaat yang senantiasa takut akan Tuhan dan memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pun kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami merindukan Tuhan melihat kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami melalui pemulihan dari wabah COVID-19 bahkan dari bencana. Kami percaya ya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kami terus berpengharapan dan beriman hanya kepada-Mu senantiasa. Kami berdoa bahwa bangsa kami Tuhan untuk menjadi lebih dekat kepada-Mu. Pulihkan bangsa kami dari wabah COVID-19 bahkan dari berbagai bencana. Serta berkati para pemerintah kami Tuhan dari pusat hingga ke pelosok. Beri sehat kuat dan beri hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat senantiasa memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Bahkan setiap pergumulan yang kami alami, setiap persoalan yang kami alami dalam hidup kami pun kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan akan selalu memegang kami dan tangan Tuhan yang akan selalu menguatkan kami untuk menjalani hidup dengan tetap bersama-sama dengan Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, sehingga kasih Tuhan terus dapat dinyatakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami. Sendengkan telinga-Mu dan dengarkan setiap doa-doa dan permohonan kami. Karena kami yakin Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Ini yang kami imani, ini yang kami yakini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Kita nyanyikan pujian ini ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tetap berpegang teguh dan tetap percayakan dirimu, imanmu hanya kepada Yesus Kristus, karena Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 346 ayat 1, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Ibu Guru Risna dan Ibu Guru Devi mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.